Sekali lagi shalom. Wah, kurang kayak orang Bali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kehormatan saya bisa melayani di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada gembala, tim pastoral yang ada di tempat ini. Saya percaya juga bukan satu kebetulan, tapi semua Tuhan sudah rancangkan dan kita percaya kita semua adalah keluarga yang dipersatukan oleh darah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tema kita adalah From Church to the City dan saya tergerak hari ini untuk membicarakan tentang worship. Kita mau melihat sama-sama bagaimana Injil bisa membentuk pekerjaan kita. How the gospel shapes our work. Tapi tadi saya udah diintroduce, tapi izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri saya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Tapi walaupun anak muda tahu ya, udah kenal belum tentu disayang. Tepat sekali, kayak gitu ya. Gak apa-apa, saya kenalan aja. Nama saya Noel Silalahi, saya adalah youth pastor dari GBI Miracle Service Jogja. Dan saya juga ketua Departemen Praise and Worship di sana. Saya dari Yogyakarta, kota yang mirip sama Bali. Biasa package tour and travel habis dari Bali ke Jogja atau sebaliknya gitu ya Bapak Ibu. Saya juga sekretaris daerah di bidang pemuda dan anak di BPD GBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga konten spesialis di City to City Indonesia. Saya bertugas untuk menulis konten-konten di Instagram yang ada City to City Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bukan hamba Tuhan penuh waktu. Saya tidak bekerja full time di gereja. Saya lagi ngambil PhD saya di ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada UGM. S1, S2 saya di sana juga. Dan saya seorang peneliti juga di UGM mengerjakan beberapa proyek-proyek. Dan saya juga punya beberapa usaha F&B dan industri kreatif juga. Kenapa? Karena UMR Jogja kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi saya perlu penghasilan yang lain kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang muda mau connect sama saya bisa langsung stalking Instagram saya. Karena bagi kalian saya tahu LinkedIn, CV nggak penting. Yang penting status-status saya dan highlight saya di mana kalian bisa nemukan saya seperti apa. Oke, singkat aja perkenalannya ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin bertanya. Manakah yang rohani Bapak Ibu Saudara? Waktu kita komsel atau waktu kita meeting sama perusahaan? Mana yang rohani? Wah, tepat sekali. Komsel. Komsel dong. Kasih waktu buat Tuhan. Baca firman Tuhan. Di meeting kan yang ada hanya tekanan dan tuntutan. Betul ya? Maaf kalau ada atasan-atasan di sini, mohon maaf kayak gitu. Di meeting tuh gak ada firman Tuhannya. Yang rohani itu komsel. Nah sekarang saya tanya lagi. Mana yang rohani? Waktu kita melayani di mimbar, worship leader, khotbah. Atau waktu kita lagi di studio punya produk, pengusaha gitu ya. Kita promosi produk kita. Kita desain campaign untuk marketing produk kita. Mana yang rohani Bapak Ibu? Keduanya. Pintar sudah ya jemaatnya di Riverside Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kadang-kadang banyak orang menganggap pelayanan mimbar yang lebih rohani. Oh buat Tuhan itu harus all out di sini. Nah yang terakhir ya, mana yang rohani? Waktu kita jadi pengusaha, seorang profesional, atau waktu kita jadi pendeta full timer. Bukan lanyard yang digantung, tapi putih di sini sama salib. Mana yang rohani Bapak Ibu Saudara? Sepertinya pendeta ya. Orang tuh bilang pendeta Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang kita orang Kristen kayak gitu, kita pisahkan mana yang sekuler dan mana yang rohani di dalam hidup kita. Betul apa betul? Betul ya? Oh, Minggu gua rohani bro. Senin sampai Sabtu gua lagi sekuler. Bapak Ibu Saudara, saya belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada sedikit bermasalah dari statement itu. Orang Kristen hidupnya ditebus sama Tuhan Yesus sepenuhnya. Katakan amin. Arti kata sekuler di dalam konteks kenegaraan, kalau pernah kita belajar sekularisme. Artinya adalah memisahkan segala urusan Tuhan dan keagamaan dengan urusan yang kita jalani. Jadi kalau ada negara sekuler, artinya negara itu dalam undang-undangnya, dalam rancangan awalnya, segala urusan keagamaan dan Tuhan dikesampingkan. Tuhan sebelah sana, urusan gua. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau statement sekuler artinya seperti itu. Ada something yang salah ketika orang Kristen bilang, saya hari Senin sekuler. Saya di kerjaan sekuler. Di dunia sekuler iya. Tapi hidup kita, kalau kita ditebus sama Tuhan, tidak ada satu bagian hidup kita yang seharusnya sekuler. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah, karena kadang-kadang kita bedakan. Yang mana our worship, mana yang rohani, mana yang sekuler di dalam hidup kita. Pekerjaan kita seringkali dibilang sekuler. Keluarlah statement-statement, bos, bisnis nih bos. Kagak bisa jujur-jujuran bos. Kalau gua nggak naikin harganya, kagak balik nih bos. Ini dunia sekuler, nggak bisa pakai aturan kayak gitu. Ini dunia sekuler, harus kita jatuhkan dia biar company kita yang naik. Sekuler ini bos.
Dan seringkali itu keluar dari kata-kata orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di pelayanan sama main musik, oke lah gue bisa maafin. Oke lah gue jujur. Kalau kita diutus jadi bendahara Natal kayak gitu, oke lah kita cek pembukuan dengan rapi. Karena buat Tuhan, waktu di kantor sekuler ini bos. Seringkali perkotakan ini membuat masalah Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen hidup seakan-akan di dua dunia. Jadi ada kotak dan ada kotak. Dan ketika kotak sekuler masalah, ketika omsetnya turun, ketika ada masalah, baru kita datang ke yang rohani. Berkati Tuhan supaya yang di sini jadi berkat, kita bisa pisahkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi yang udah dibacakan waktu kita membaca katekismus Westminster tadi adalah seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Yang kuning baca sama-sama 2, 3. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Katakan amin. Yesus sudah menebus seluruh detik waktu menit hidup kita. Tidak hanya hari Minggu 2 jam ketika kita di gereja. Tidak hanya hari Rabu waktu kita komsel. Tidak hanya ketika kita saat teduh. Kapanpun, dimanapun hidup kita dibayar lunas oleh Kristus. Katakan amin. Dengan demikian, dikotomi antara worship kita dan work kita seharusnya sudah tidak ada lagi. Sehingga orang Kristen yang sadar akan penebusan Kristus, dia tidak lagi misah-misahkan. Mana gua yang sekuler, mana saya yang rohani. Tapi dia melihat segala sesuatu adalah something yang spiritual. Segala sesuatu bersifat spiritual. Waktu kerja, bobotnya adalah kita juga melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita ada di kantor, it's a spiritual thing. Itu hal yang rohani. Kalau saudara suka baca buku, saya rekomen buku judulnya The Liturgy of the Ordinary. Liturgi di dalam gereja ternyata ada juga. Bahkan dari hal-hal yang detail Bapak Ibu Saudara. Korintus tadi bilang apa? Ketika kamu meeting, ketika kamu rapat. Enggak, ketika kamu makan. Ketika kamu minum. Ketika kamu scrolling. Ketika kamu bengong. Ketika kamu merenung. Ketika kamu nyetir. Apapun itu lakukan untuk Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Nah makanya dengan bahasa saya. Hari ini judulnya adalah worship. Our work is our worship. Dan ini hanya bisa terjadi melalui Injil. Katakan worship 2, 3. Worship. Baik di gereja maupun di marketplace. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan semuanya bersifat rohani. Makanya saya nggak pisah-pisahkan lagi mana hidup saya yang sekuler. Mana hidup saya yang rohani. Semuanya ada di bawah pengaruh Injil. Dan nats kita ada dari Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membaca secara responsori ya. Saya 22, Bapak Ibu Saudara 23, 24 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. 24 bersama-sama. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat nats firman hari ini yang kami baca. Kiranya Tuhan engkau mengiluminasikan kebenaran itu ke dalam hati setiap kami. Agar kami bisa melihat dengan jelas Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Kiranya engkau berbicara lebih keras daripada manusia bisa berkata-kata. Hamba terbatas tapi hamba percaya ada roh yang tidak terbatas di dalam kami. Yang membangkitkan iman kami, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama katakan amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu mereka juga pekerja Bapak Ibu Saudara. Jangan dikira gereja mula-mula kerjanya Senin sampai Jumat cuman berkumpul dan mereka memuji-muji Tuhan aja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Mereka ada kerja, mereka tukang kayu dan lain sebagainya. Dan Paulus bilang, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Susah apa gampang Bapak Ibu Saudara? Susah. Kenapa? Karena seringkali kita melihat pekerjaan kita dengan cara yang salah. Maka dari itu hari ini saya akan kasih 3 poin. How the gospel shapes our work. Yang pertama, kenapa kita bekerja? Kenapa kita bekerja? Kita harus tarik mundur ke dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Waktu penciptaan. Coba anak-anak muda, lanjutkan kata-kata saya. Mungkin kalian ngerti ya. Kerja, 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 titik, titik, titik. Apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Kerja, 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 tipes. Kalau saya beda. Kerja, 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 GERD. Itu lebih Gen Z ya. GERD kayak gitu. Tahu-tahu sesak kayak gitu. GERD.
Kenapa? Karena kerja itu dirasa sebagai satu hal yang toxic. Betul ya? Sebagai satu hal yang melelahkan, satu hal yang pointless. Dan ada orang Kristen ngomong kayak gini, kayaknya nih karena Adam jatuh dalam dosa, kita dipaksa kerja. Kerja tuh melelahkan. Di surga nanti, santai bro. Kagak ada pekerjaan. Saya gak yakin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang biasanya ketika pensiun, dia bengong, dia makin stres. Betul ya? Karena gak ada kerjaannya. Kenapa? Karena di ayat ini kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Waktu Allah menciptakan dunia ini, Alkitab nggak mencatat Allah maka dari itu melakukan karyanya dengan segala yang luar biasa yang tidak dipahami manusia dan dia membuat dunia ini. Tapi tahu nggak aktivitas penciptaan dituliskan oleh Kejadian sebagai sesuatu apa? Pekerjaan. 3 kali dibilang. Ia beristirahat dari segala pekerjaannya, ia menguduskannya dan ia berhenti dari segala apa? Pekerjaan. Jadi Tuhan kita sejak kekekalan adalah Tuhan yang bekerja. Our God is a working God. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan manusia juga Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam, bukan buat nganggur, bukan buat nongkrong. Begitu Adam ada, Tuhan langsung kasih SOP perusahaan. Nih, kerja Adam. Saya kasih kerjaan, usahakan dan pelihara taman itu. Memahami ini Bapak Ibu Saudara, mengubahkan pola pikir kita. Pekerjaan bukanlah sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Pekerjaan adalah sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sejak awal sudah bekerja. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan... Makanya Bapak Ibu Saudara, ini menjelaskan loh. Kenapa manusia tuh bisa stres kalau dia enggak kerja. Karena di dalam diri dia yang segambar serupa sama Allah yang bekerja. Ketika dia ngerasa gak ada purpose dari kerjaannya. Ketika dia merasa gak ada pekerjaan, there's something missing. Karena Allah adalah Allah yang bekerja and we need work. Dan pekerjaan sudah ada sejak penciptaan. Sebelum dosa masuk, pekerjaan sudah ada. Pekerjaannya apa bagi manusia? Pekerjaannya adalah tukang kebun Bapak Ibu Saudara. Bilang sama kiri kanan, Anda adalah tukang kebun. Loh maksudnya gimana? Gini, Taman Eden, kita ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ini bahasa Tim Keller. Dia bilang kita adalah gardener. Artinya apa? Seorang tukang kebun akan mengambil hasil dari kebun itu, dia kelola, dia ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukankah itu apa yang kerjaan kita sekarang Bapak Ibu Saudara? Teknik sipil. Dia ngambil batu, dia ngambil pasir, dia ngambil air, dia aduk-aduk, dia susun segala sesuatu, jadilah gedung ini. Kita bisa nyiptain batu? Nggak bisa. Kita bisa nyiptain air? Nggak bisa. Segala inovasi manusia dari bahan dasar yang Tuhan buat. Ambil, kelola jadi something yang lebih berguna. Itu gardener. Apalagi contohnya hukum. Dari nilai-nilai manusia yang ada. Dia ngelihat keadilan, dia kelola, dia buat undang-undang. Dia buat surat keputusan hukum. Dia buat keputusan-keputusan yang mengikat. Musik bahkan. Getaran diciptakan oleh Tuhan. Getaran kita ambil, kita rekam, kita atur frekuensinya. Jadi melodi yang indah. Itu adalah pekerjaan. Ini bukan sesuatu yang hanya dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Dan pekerjaan itu lebih daripada sekedar cara untuk memperkaya diri sendiri. Saya melayani mahasiswa di Jogja. Banyak banget yang kayak gini. Begitu lulus, saya tanya, kamu mau kerja di mana? Nggak tahu kak apa aja, yang penting gajinya banyak. Apa aja gitu, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita nanya kan kerjaan, banyak banget loh mahasiswa. Kakak kerja di mana? Oh saya adalah researcher di lembaga yang meneliti diseminasi, digitalisasi kayak gitu. Nggak ada yang nanya kerjaannya apa. Fasilitasnya apa kak? Asuransinya apa? Dapat rumah nggak? Dapat fasilitas apa? Uangnya gimana? Bisa bikin saya punya cicilan yang banyak atau gimana? Segala macam. Yang ditanya tuh adalah gajinya Bapak Ibu Saudara. Memang uang itu penting. Kita perlu untuk penghidupan kita. Kita perlu segala sesuatu dan itu harus dipertimbangkan secara profesional. Memikirkan keuangan dengan baik adalah bagian kita sebagai umat tebusan juga sebenarnya. Tapi kalau pekerjaan hanya kita hargai dari cara memperkaya diri saja, there is something wrong with our point of view. Ada sesuatu yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena bekerja adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia. Amin. Amin. Ini udah mengubah banyak hal.
Kalau engkau merasa pekerjaanmu sia-sia. Engkau merasa itu rutinitas yang melelahkan. Ingatlah firman Tuhan ini. Allah menciptakan pekerjaan dan pekerjaan ini maknanya kekekalan. Pekerjaan ini maknanya dari Tuhan. Dan sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tadi saya udah bilang ya, kita semua juga bekerja. Makanya hargai pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Syukuri pekerjaan kita. More than just about the paycheck. More than just about the profit. Tapi berkat yang lebih besar adalah ketika kita tahu kita ini tukang kebun yang baik. Puasnya beda Bapak Ibu Saudara. Banyak kok seminar motivasi dunia. Nggak Kristen kok yang ngomong. Dia bilang kayak gini. I have found everything. I have everything. Dia nggak akan grogi ketika ditanya sama orang. McLaren lu warna apa bos? Nggak akan grogi dia. Dia punya segalanya. Terus tahu nggak apa yang dia bilang? I found nothing. Kosong, 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 kosong. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat hanya dari tujuan memperkaya diri. Kita akan missing the bigger point. Dan dalam kita bekerja, firman Tuhan tadi mengatakan, hamba-hamba taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Respect sama atasan kita, respect sama SOP perusahaan kita. Kita kerja dengan baik, kita berusaha dengan baik, itu kita lakukan karena takut akan Tuhan. Artinya, kerjalah dengan maksimal. Kerjalah dengan totalitas. Dan dasar kita bekerja adalah melayani Tuhan dengan tulus hati. Ini hanya bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita paham kenapa kita bekerja. Dunia sedang memberikan pemahaman-pemahaman lain tentang pekerjaan. Perkaya dirimu. Value lah dirimu hanya dari seberapa net worth-mu. Value lah dirimu hanya seberapa yang bisa engkau punya dan segala sesuatu. Atau bahkan ada yang udah sadar kalau itu cuma ngasih kekosongan. Mulai mereka. Mereka meditasi, mereka mencoba cari makna-makna yang lain sebenarnya. Tapi kalau kita sadar di firman Tuhan, kalau Tuhan yang menciptakan pekerjaan, itu akan memberikan kelegaan buat kita. Tim Keller ngomong kayak gini. Jika pekerjaan kita adalah panggilan, dan dengan bekerja maka kita merefleksikan karakter Allah, maka satu cara untuk memuliakan Allah adalah dengan mengerjakan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Gimana cara memuliakan Allah dalam pekerjaan? Kadang saya ditanya ya, terus orang-orang tuh ngomong, oh saya tahu Pak, nanti tiap hari Jumat saya akan bikin persekutuan. Setiap pagi saya doa, bagus Bapak Ibu Saudara, harus dilakukan. Tapi kita suka lupa, bekerja itu sendiri bisa jadi panggilan Allah buat kita. Mengerjakan pekerjaan dengan baik adalah bagaimana kita merefleksikan karakter Allah. Susah apa gampang? Jelas sulit. Dan Alkitab bukan kitab yang ngawang-ngawang. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat logis. Kenapa pekerjaan itu toksik. Kenapa banyak sikut-sikutan terjadi. Kenapa banyak hal yang rasanya membuat kita frustrasi. Karena dalam Kejadian 2 ayat 15. Waktu Adam makan buah itu bersama dengan Hawa. Jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, diusir keluar. Dan Tuhan mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena dosa pekerjaan bisa jadi fruitless. Karena dosa pekerjaan bisa jadi crushing. Karena dosa pekerjaan bisa membuat kita merasa penuh keegoisan. Seringnya kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita dijelek-jelekin di depan orang supaya dia yang dapat jabatan. Kita lakukan kecurangan supaya bisnis kita bisa naik. Kita rasanya tuh gak menemukan teman yang tulus di tempat pekerjaan kita. Itu semua karena dosa. Dan kadang kita udah usaha banyak, omsetnya masih dikit aja. Frustrasi. Karena dunia ini udah jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar sukacitanya, Tuhan tidak biarkan sedemikian saja. Tetapi Kristus menebus kondisi yang buruk ini. Roma 5 ayat 8, ayat yang sangat mind blown buat saya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika kita masih berdosa. Langsung Efesus 2 ayat 10 di bawah 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Penebusan Kristus membawa kita pada identitas kita yang baru. Dan dia tidak mengatakan kalau misalnya semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan full sesuai dengan rencana Anda. Tidak, tapi dia mengatakan engkau punya pengharapan yang baru untuk bekerja dengan baik. Dan aku memberikan pekerjaan yang baru yang udah disiapkan sebelumnya, yaitu pekerjaan yang baik.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita paham penebusan Kristus, seburuk apapun tempat kerja kita, sefrustrasi apapun kita, waktu kita ingat kepada Kristus, kita tahu pemeliharaan kita, sumber damai sejahtera kita daripada Kristus, maka kita akan punya kekuatan dan pengharapan untuk kita bekerja di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Katakan amin. Amin. Itulah implikasinya. Itulah dasar teologisnya. Dalam narasi Injil, mungkin ini sudah pernah dibahas, kita bisa ngelihat segala sesuatu dari creation, fall, cross, renewal, restoration. Tuhan menciptakan, ada kejatuhan, pekerjaan tidak sebagaimana mestinya. Dan ada salib yang dimana di situ sudah di justification, ada pembenaran di sana. Dan sekarang kita lagi renewal Bapak Ibu Saudara. Kita akan menuju kepada restorasi. Dunia yang perfect, dunia yang tidak ada tekanan, yang semuanya itu akan smooth. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dunia yang perfect, bayangkan kalau Anda pengacara. Anda ngelihat ketidakadilan sogok sana sini. One day akan ada dunia di mana keadilan itu utuh semuanya. Bayangkan Anda pengusaha. Anda bekerja kadang-kadang ada yang tidak berbuah. One day akan ada dunia yang semua yang Anda kerjakan semuanya produktif. Saya nggak akan perlu install security di dalam rumah saya. Dan di dalam mobil saya. Saya taruh mobil saya ada kuncinya nanti di dunia yang baru. Nggak akan ada yang nyolong. Karena nggak ada dosa lagi. Betapa perfectnya dunia itu. Dan kita di dalam Injil, kita lagi ada di dalam renewal. Dunia ini lagi jatuh dalam dosa, tapi Tuhan lagi pulihkan untuk menuju ke sana. Nah ini adalah narasi Injil Bapak Ibu Saudara. Dan dalam proses renewal ini, kita akan belajar bagaimana cara kita bekerja. Tadi udah kenapa, sekarang bagaimana kita bekerja. Nah kita baca yuk ayat emasnya. 1, 2, 3. Apapun amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini ayat yang banyak di status Instagram dan WhatsApp kita. Kita hafal sama ayat ini. Artinya adalah pekerjaan harus dilakukan dengan segenap hati yang mencintai Tuhan. Tanpa mencari keuntungan yang sia-sia dari dunia dan hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara bekerja dengan integritas. Bekerja dengan excellence. Bekerja untuk menjadi berkat dan memuliakan Allah. Bukan mencari pengakuan orang. Bukan memperkaya diri sendiri. Bukan untuk tujuan-tujuan yang egois. Tapi a bigger purpose than that. Dan yang paling utama memuliakan Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara, sulit. Tapi kalau misalnya kita mengerti ini. Firman Tuhan tuh ngasih tahu sebenarnya. Kalau kamu bekerja hanya untuk kepentingan yang sia-sia. Katanya aja udah sia-sia. Yang ada hanya kehancuran. Kita bisa ngelihat ya. Di dalam kisah Menara Babel. Di dalam kejadian pada waktu itu. Mereka tuh sepakat bersama-sama. Ayo arsitek, teknik sipil, developer yang paling top. Kumpul kita semua. Firman Tuhan bilang ayo kita bangun menara. Supaya nama kita bisa dikenal. Kadang kerjaan kita kayak gitu kan. Supaya legacy kita kemana-mana. Supaya nama kita bisa dikenal. Supaya kita dilihat hebat. Dan mereka bilang ayo kita bikin yang bisa mencapai surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cara penulisan kitab Kejadian. Allah itu maha hadir ya, betul? Allah bisa ada di mana-mana. Tapi di dalam kasus Menara Babel, Kejadian tuh nulis kayak gini. Allah turun untuk melihat menara itu. Ngerti gak sih ironinya Bapak Ibu Saudara? Manusia bikin menara yang tinggi banget nih. Katanya nyampe surga. Allah yang ada di mana-mana, dia sampai harus turun. Mana tuh menara? Kecil banget, mana tuh menara? Betapa kecilnya manusia di hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kalau pekerjaan hanya buat diri kita sendiri, pekerjaan dijadikan identitas, bekerja itu hanya untuk kesombongan, hasilnya perpecahan, saling merusak, kehancuran, keterpisahan Bapak Ibu Saudara. Makanya inilah sumber dari semua non-integritas dari pekerjaan kita. Inilah sumber dari semua toxicity yang ada di pekerjaan kita. Karena kita hanya melakukannya untuk diri kita sendiri. Kenapa kecenderungannya demikian? Karena manusia itu punya kekosongan di dalam dirinya. Dia punya sebuah hole yang dia coba isi dengan banyak hal di dunia ini. Dia coba isi dengan kekayaan, dia coba isi dengan pengakuan, tapi hanya akan ada kosong, kosong, kosong. Ini namanya kekosongan yang fundamental. Namanya Tim Keller, 2 aja quote dari beliau hari ini. Dia ngomong gini, we need to work to have a meaningful life. But if we make our work our meaning, we can't rest. We can never walk away from it and we will always be crushed inside. Pekerjaan itu perlu, pekerjaan harus dilakukan. Tapi kalau pekerjaan jadi makna utama hidup kita,
kita didefinisikan hanya sebagai pekerjaan kita akan hancur. Dan gak ada yang kekal Bapak Ibu Saudara. Kalau karirmu yang mendefinisikan Anda, ketika pensiun Anda jadi apa? Benar gak gitu? Saya adalah seorang arsitek, one day akan pensiun. Apakah kita hilang? Dan kadang-kadang dunia bilang, kamu tuh kerja, belajar yang bagus. Supaya apa? Supaya jadi orang. Hah? Selama ini saya apa? Kayak gitu ya. Oh berarti dunia ngajarin, waktu kita kerjanya oke, baru kita jadi orang. Ketika pensiun udah gak orang lagi. Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan pekerjaan tuh identitas kita. Jangan jadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang bisa mengisi kekosongan kita. Blaise Pascal, ini saya suka banget. Tahu ya kalau kita belajar fisika, Pascal itu adalah satuan untuk tekanan. Kalau kita ngukur tekanan air biasa pakai Pascal atau Newton kayak gitu. Itu nama-nama orang. Pascal ternyata teolog Bapak Ibu Saudara. Pascal yang ilmuwan itu, dia adalah orang yang belajar tentang firman Tuhan. Dan dia mengeluarkan satu konsep yang memberkati banget. Namanya adalah the God-shaped hole. Lobang yang berbentuk Tuhan. Di dalam hati manusia ada kekosongan seperti puzzle yang itu kita coba isi dari manapun, dari sumber-sumber apapun. Dan ketika kita rasanya mengisinya itu sia-sia gitu ya, kita akan menemukan kekosongan-kekosongan. Kenapa? Karena puzzle itu hanya akan fit dengan salib Kristus. Amin. Tapi secara gak sadar manusia tuh secara default mencari ini. Dan inilah alasan kenapa kecurangan terjadi. Kenapa sih kita berbuat curang dalam pekerjaan kita? Karena kita takut kita kehilangan sumber pengharapan kita. Apa? Jabatan. Jabatan kita jadikan penyelamat kita yang mengisi kekosongan. Akhirnya kita rela bad mouthing teman kita yang berprestasi. Apalagi uang kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang kita cari itu lebih daripada sekedar uang. Itu adalah pengisian dari God-shaped hole. Coba saya mau nanya, ilustrasi ya. Pak Yakub Trihandoko kasih ilustrasi seperti ini. Bro yang tadi main drum namanya siapa? Siapa? Ricky. Ricky saya mau nanya, saya punya 2 opsi buat kamu. Saya mau ngasih tas. Yang pertama, Louis Vuitton. Wih, special edition. Hanya ada 2 di dunia ini. Harganya 4 miliar rupiah. Tapi ada syaratnya. Saya kasih tas itu, kamu gak boleh pakai. Kamu gak boleh bawa keluar. Istri kamu pun gak boleh tahu ada itu. Gak boleh dijual, cuman diri kamu sendiri aja yang tahu kamu punya tas itu. Gak boleh difoto di Instagram #bless kayak gitu, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Cuman kamu sendiri yang tahu kamu punya tas itu. Atau saya beli tas Nike misalnya kayak gitu, harganya cuma 4 juta, 5 juta lah kayak gitu. Itu terserah, mau dijual, mau di thrift, mau dipamerin, mau dipakai kemana-mana, mau dikasih ke anak, kasih ke istri, terserah. Pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang pertama 4 miliar loh. Apa? Yang kedua. Bapak Ibu Saudara, uang ternyata tidak ada artinya kalau cuma nominalnya, betul? Yang kita cari apa dari tas itu? Yang kita cari begitu dia datang pakai tas itu ke Rock Riverside, semua langsung begini. Tas apa tuh? Gitu kan? Itu kan yang kita cari kan? Dari harga yang mahal. Yang kita cari adalah ketika itu bisa memberi kita status, memberi kita jaminan, memberi kita kepuasan. Dan uang itu sebenarnya beyond the money, kita lagi nyari yang lain. Itulah untuk mengisi God-shaped hole kita. Dalam pekerjaan, sering gak sih kita melakukan itu? Jabatan kita untuk memberikan rasa aman. Padahal gak bisa Bapak Ibu Saudara. Waktu COVID ada teman saya udah di bawah CTO Bapak Ibu Saudara. Gajinya tinggi di sebuah startup besar dan dia membanggakan dirinya kemana-mana. Tapi suatu ketika gak ada yang bisa lihat ada layoff besar terjadi. 2022-2023 kalau gak salah ya. Dan dia kaget, ini bener loh, satu perusahaan tuh gak ada yang tahu loh kalau ini bakal terjadi. Gak ada yang bisa sepenuhnya memastikan kita aman, kita bisa tenang di dunia ini. Apapun itu yang dari dunia tuh gak ada yang bisa memastikan itu. Dan kalau kita coba ngisi itu terus, kita akan membuat pekerjaan semakin toksik. Tapi waktu kita lihat salib, identitasku tidak ditentukan oleh seberapa banyak Louis Vuitton tadi yang aku punya. Identitasku tidak ditentukan oleh seberapa banyak jabatan yang bisa aku punya, tapi ditentukan oleh apa yang Kristus sudah lakukan bagi aku. Kalau jabatan diberikan kepadaku, aku akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau diambil pun, aku tahu hidupku tenang karena yang memeliharaku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mati untukku. Itulah pengharapanku dalam kehidupan dan dalam kematian. Katekismus nomor 1 kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria, yang sama dia lagi nyoba ngisi God-shaped hole-nya.
Ingat ya ceritanya? Ditanya, suami kamu mana? Oh, ada di rumah. Ah, bohong nih. Udah ada 5 kan? Dan yang ada sekarang bukan suami kamu. Nih, dia haus terus. Dia terus mengisi kekosongan itu. Dan Yesus ngomong, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Inilah yang bikin orang tuh bisa jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang bikin orang tuh kok kayaknya nothing tulus ya. Dia ngasih pujian kepada orang, dia ngasih promosi, nggak takut ya dia terancam ya. Nggak takut ya dia kalah saingnya. Enggak, karena kita lakukan itu buat Tuhan. Karena yang menjamin hidup kita tuh bukan pekerjaan kita, tapi Tuhan. I can do all day waktu saya ngomong tentang kesia-siaan. Buka kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda yang indie, anak-anak skena, kalian akan suka kitab pengkhotbah. Beneran. Salomo tuh coba, Salomo tuh kurang apa? Raja Salomo ya. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Bait Allah, kalau Bapak Ibu Saudara baca, nggak ada developer yang bisa bikin kayak gitu. Batu permata ini semua. Kaya, ganteng itu pasti. Saya tahu dari mana? Istrinya 700 Bapak Ibu Saudara. 300 selirnya. Saya satu aja punya pacar kadang pusing Bapak Ibu Saudara. Ini 700. Seriusan 700. Kapan dia ngajak dinernya satu-satu kayak gitu ya. Dia punya cinta. Dia punya apa lagi? Ketampanan, kemewahan. Dia punya love. Dia punya karir yang bagus. Karirnya apa? Raja. Udah paling top kok. Udah penguasa dari semuanya. Anyway ini khotbah saya yang bersejarah. Karena tadi saya doa pembuka presidennya Jokowi, kayaknya doa penutup presidennya udah ganti Bapak Ibu Saudara. Ini bersejarah ya hari ini ya. Dan semua orang berebut punya tahta tertinggi. Salomo udah punya semua itu. Dan Anda baca kitab pengkhotbah, tahu nggak kata yang paling sering muncul di sana apa? Kesia-siaan belaka. Usaha menjaring angin. Lagi aku melihat di bawah matahari, semuanya itu percuma. Kalau Noel Silalahi yang masih KPR sama cicil mobil ngomong kayak gitu, Anda gak akan percaya Bapak Ibu Saudara. Ini Raja Salomo yang punya segalanya. Dia ngomong nothing. Pointless. Gak ada apa-apanya. Tapi di akhir kitab pengkhotbah dia bilang. Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Artinya yang kita cari sebenarnya tuh kekekalan. Dan itu hanya bisa didapatkan dari Yesus Kristus. Dan waktu kita udah dipenuhi sama air itu. Gak cuman buat diri kita lagi. Tapi berdampak luar. Maka pikirkanlah di pekerjaanmu. More than achieving your KPI, more than achieving your paycheck. Saya bekerja, dampak apa yang bisa saya hasilkan untuk orang sekitar saya? Apa yang bisa saya lakukan yang memberi signifikan bagi dunia ini? Karena saya dipanggil oleh Tuhan saya untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja dengan baik. Dan karena kita dipenuhi oleh air hidup dari Tuhan, pekerjaan tidak lagi tentang diri kita sendiri. Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan melalui pekerjaan kita mengalirkan berkat Tuhan bagi sesama kita. Yang mau boleh angkat tangannya sama-sama? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar kenapa kita bekerja, bagaimana kita bekerja, dan yang ketiga, apa sih kekuatan kita untuk bekerja, untuk jadi berkat. Karena kadang-kadang nih kita ngerasa tetap berat, tetap ada tekanannya, pasti ada Bapak Ibu Saudara. Kekuatannya dari mana? Karena di sini. Justru Injil tuh mengatakan kekuatan kita untuk bekerja justru didapatkan melalui rest. Katakan rest Bapak Ibu Saudara. Ini bukan yang kayak anak-anak muda sekarang bayangkan. Karena Bali itu sering jadi korban dari keinginan anak-anak muda untuk rest kayak gitu ya. Pengen work from Bali, dari Jakarta perusahaannya pergi ke Bali. Dikit-dikit healing, mendadak Bali, hashtag ada. Dan biasanya kayak gitu, pergi ke Ubud pakai celana pendek, buka laptop, kork sekel, ikut yoga kayak gitu. Wah kayak gitu. Biasanya didefinisikan hal-hal yang kayak gitu aja. Staycation kemana-mana. Rest di sini lebih dalam dari itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Kejadian 2 ayat 2 dikatakan Allah berhenti bekerja. Allah berhenti bekerja dan istirahat. Makanya ingatkan saudara kita dalam Kristus. Kalau dia ngomong aduh bagi saya 24 jam tuh kurang. Saya perlu 25 jam untuk kerja. Tuhan aja istirahat loh. Tuhan aja istirahat. Karena rest itu penting. Dan apa rest kita yang sejati? Ini ayat terakhirnya ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Upahnya tuh bukan upah dunia, tapi upah yang sejati adalah mendapatkan rest dari apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Rest itu kita berserah.
Hidup kita tenang, kita bersandar karena dalam pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tuh ngomong kan, hai kamu orang-orang yang khawatir, lihatlah burung-burung yang ada di sana. Mereka gak bekerja, mereka gak menabur, mereka gak punya LinkedIn, mereka gak nyebar CV kemana-mana, mereka gak bikin CV dan segala macam, tapi aku pelihara mereka. Lihatlah bunga-bunga yang ada di taman. Mereka gak bekerja, mereka gak menjahit, mereka gak kuliah fashion ke Paris. Mereka gak belajar OOTD, tapi mereka berpakaian lebih indah dari semua kamu. Apalagi kamu yang adalah anak-anakku. Nah kadang orang Kristen langsung bayangkan, oh iya Tuhan siap, saya mau segala berkat-berkat dunia ini. Enggak, lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. What is our only hope in life and death? Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Bayangin Anda bekerja dari kelimpahan. Anda bekerja dari rasa security yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Itu akan terjadi satu dampak yang begitu luar biasa. Kekayaan itu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu Saudara. Mencari uang banyak boleh? Boleh, tapi itu adalah tool. Itu adalah bonusnya. Karena semua itu semua akan hilang. Ibaratkan kita beli motor ya Bapak Ibu Saudara. Saya pengen beli motor Vario misalnya. Bonusnya biasanya apa? Helm. Coba bayangkan saya ke dealer kayak gini. Ini saya mau beli motor Vario. Oh iya Pak, ini speknya gini, cc-nya ini, udah ada ini segala macam. Terus saya tanya, oh helmnya warna apa ya? Oh helmnya warna putih sih Pak, merek brand kita. Oh iya tapi ini motornya udah ada auto brake Pak. Oh iya helmnya ada kacanya gak ya? Helmnya bentuknya gimana? Karena orang Kristen kadang fokusnya hanya ke bonusnya saja. Tapi kita lupa the main point saya mau beli motor. Dan main point dari pekerjaan bukan sekedar memperkaya diri. Karena kekayaan yang sejati sudah diberikan oleh Kristus kepada kita. Ya, kalau kita ngerti itu damai sekali dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tapi memang di tengah dunia yang sedang mengedepankan keegoisan, individualisme. Kita harus punya standing point yang kuat in the gospel. Dan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita? Pemain musik boleh saya undang maju ke depan. Ini Bapak Ibu Saudara. Yang jadi pengharapan kita. Yesus datang sebagai pekerja. Dia adalah tukang kayu. Dan waktu dia ke dunia, dia lagi menjalankan pekerjaan penebusan Allah. Apakah smooth yang dihadapi? Apakah jenjang karir yang simpel yang dihadapi? Tidak. Yang Yesus hadapi adalah tekanan yang luar biasa. Bahkan pada saat di kayu salib, dia ngadepin pointlessness. Dia ngadepin kehampaan. Dia ngadepin kengerian yang luar biasa. Dia difitnah, dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Yesus dapat tekanan supaya kita sekarang tidak merasa sendirian dalam segala tekanan pekerjaan kita. Dan selalu mendapatkan kekuatan dalam segala tekanan pekerjaan. Di dalam firman Tuhan dikatakan Allah mengambil bagian dalam penderitaan kita. Allah kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Anda ngadepin apa di pekerjaan? Difitnah. Yesus difitnah. Anda ngadepin apa dalam pekerjaan? Sia-sia. Bayangkan dia pelayanan bikin mujizat bangkitin orang mati. Pada akhirnya orang-orang nuduh dia atas hal yang tidak dia lakukan. Dia mati dalam hukuman yang paling mengerikan. Artinya apa? Tuhan tuh bisa relate sama kita. Karena dia udah ngalamin yang berat banget. Dia relate sama kita. Itu pengharapan saya dalam segala pergumulan. Allah mengambil bagian dalam penderitaan saya. Dan Yesus tuh ngomong dia adalah air hidup. Ironisnya Bapak Ibu Saudara. Di kayu salib. Tuhan ngomong apa? Aku haus. Air hidup kok haus? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sana dia lagi menanggung kehausan sejati kita. Kehausan sejati Yesus alami waktu di kayu salib. Supaya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu lagi merasakan haus dan kekosongan karena ada pengharapan di dalam Kristus. Kita gak perlu ngalamin lagi itu. Makanya hari ini kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri dan kita gak mencari kesia-siaan. Dan pada akhirnya Yesus menggantikan posisi kita dan menanggung hukuman kita secara cuma-cuma. Bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena karya kita, bukan karena ketaatan kita, tapi semuanya only by His grace, sola gracia. Agar kita sekarang gak gelisah lagi. Dan kita tidak bersandar pada pekerjaan baik diri sendiri untuk memperoleh keselamatan. Dan kita bisa bekerja dengan damai sejahtera. Karena kita tahu bukan karena kebaikanku, bukan karena kehebatanku. Makanya Bapak Ibu Saudara di sini saya mengerti betul
Injil memampukan kita untuk bekerja dengan ketenangan, kelegaan, dan sukacita. Karena Yesus sudah tanggung segala beban, masalah terbesar kita sudah diselesaikan di kayu salib, dan kita adalah milik Tuhan, dan Ia yang memelihara kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa fokus jadi berkat. Anda bisa fokus cultivating tempat-tempat yang gersang. Anda datang sebagai anak Tuhan, Anda penuh dalam Injil Yesus Kristus, Anda bisa ubah itu menjadi berkat bagi orang lain. Sukacita bagi saya lebih daripada sekedar saya dapat profit besar, tapi saya tahu apa yang usaha saya kerjakan itu bisa bikin orang lain bisa punya penghasilan, bisa merasakan berkat dari yang saya kerjakan. Dan kalau fokus kita itu, Injil bekerja di dalam kita. Dan kalau engkau ngadapin tekanan hari-hari ini, tekanan yang begitu berat, ada panggilan dari Tuhan. Mari kita baca sambil bangkit berdiri. Ayat terakhir saya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita datang sama Tuhan, pekerjaan kita bukan ditiadakan loh. Tapi kita dikasih kuk yang baru. Kuk itu seperti 2 ekor sapi yang ada kayu di tengahnya. Biasanya sapi tua sama sapi muda. Yang sapi muda harusnya kenapa dipasangin sama yang lebih tua? Karena yang tua lebih tahu cara membajaknya gimana. Nah, sapi muda ini harusnya dia ngikut aja sama sapi yang tua itu. Supaya dia tuh tenang dan ringan. Tapi kadang-kadang enggak, sapi yang muda tuh pengen berontak. Yang sapi ini ke kanan, dia malah ke kiri. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Sakit karena dia memberontak. Dan sama, Tuhan mau pasangkan kuk kepada kita agar kita ngikut sama Tuhan. Dan kalau kita bersandar sama Tuhan, sama Injil, sama pengharapan, bukan cara kita sendiri, kita akan dapat kelegaan. Kita akan dapat ketenangan dimanapun pekerjaan kita. Karena bukan pada pekerjaan kita bersandar, tapi kepada siapa yang menuntun kita di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, renungkan yuk dalam kerjaan kita. Masih ngerasa hopeless gak? Masih ngerasa pointless gak? Kalau saudara mungkin berpikiran untuk pindah pekerjaan, untuk merasa something yang bisa lebih berdampak, silakan komunikasikan kepada gembala-gembala Anda. Perlu dipikirkan juga. Tapi kalau Anda mencari pekerjaan hari ini, Anda bekerja, kuliah, sekolah, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu dari ketenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. So live and do your worship with the power of the gospel. Pancarkan berkat dan kemuliaan Allah melalui apa yang kita kerjakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.